kesempatan kali ini, saya dan tim akan membahas mengenai kadar air dan aktivitas air yang terdapat pada suatu produk olahan pangan, yaitu dodol. Di outline of topik kali ini yaitu diawali dengan pengertian kadar air, pengertian aktivitas air, beserta pengantar singkat mengenai dodol. Nah, dodol adalah suatu produk olahan pangan yang memiliki aktivitas air yang rendah, namun kadar airnya tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa hubungan keduanya? Ya, jawabannya akan dijelaskan lebih lanjut pada video kali ini. Video kali ini juga akan menjelaskan hubungan antara keduanya yang berkaitan terhadap sensorik pada dodol seperti warna, tekstur, rasa, dan lain sebagainya, beserta kemampuan daya simpannya, dan pertumbuhan mikroba, serta reaksi kandungan lainnya. So, check it out! Kadar air merupakan jumlah total air yang terkandung pada suatu bahan pangan. Jumlah air tersebut mencakup air bebas dan juga air cetak. Pada suatu bahan pangan yang memiliki kadar air yang tinggi, belum tentu bahan pangan tersebut sudah rusak. Mengapa? Karena ada kemungkinan pada bahan pangan tersebut air yang terkandung yaitu air mereka. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang kadar air, selanjutnya kita akan mengetahui tentang aktivitas air. Aktivitas air atau yang sering disingkat dengan AW merupakan sebuah angka yang menghitung tentang intensitas air di dalam unsur-unsur bukan air atau benda padat. Ada poin penting yang perlu kita ketahui tentang aktivitas air. Poin pertama, semakin tinggi suhu, biasanya AW juga akan naik, kecuali benda yang mengalami pengkristalan seperti garam atau gula. Poin kedua, semakin tinggi AW dalam sebuah benda, produk pangan atau bahan pangan akan lebih menopang kehidupan mikroorganisme. Biasanya, bakteri memerlukan AW sekitar 0,91 dan jamur paling tidak 0,7. Poin yang ketiga, air akan berpindah dari AW tinggi ke benda yang AW-nya rendah. Poin keempat, nilai AW sangat berperan penting dalam meningkatkan tingkat kestabilitasan dan keawetan pangan, baik yang disebabkan oleh reaksi kimia, aktivitas enzim, maupun pertumbuhan mikroba. Dan poin yang terakhir, poin kelima, AW sangat penting untuk kita perhitungkan, khususnya dalam bidang pangan, baik dalam pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi pangan. Setelah kita mengetahui tentang kadar air dan aktivitas air, kita juga akan mengetahui salah satu produk pangan yang erat kaitannya dengan kadar air dan aktivitas air tersebut, yaitu dodol. Dodol merupakan salah satu produk olahan pangan hasil pertanian yang termasuk ke dalam jenis pangan semi basah yang terdiri dari campuran tepung, gula, dan santan yang dikeringkan melalui proses pemasakan. Nah, beberapa dodol juga terbuat dari buah-buahan seperti dodol cempedak, dodol nangka, dan lainnya. Nah, perlu kita ketahui pembuatan dodol buah yang memiliki kualitas baik tidaklah gampang. Dibutuhkan pengawasan yang baik dan bahan-bahan yang ditambahkan harus sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang kadar air dodol dan saya akan membandingkannya dengan standar mutu SNI dengan nomor 012986 tahun 2013. Jadi, menurut literatur Hanggara 2016, diketahui dodol dengan bahan dasar labu kuning memiliki presentase yaitu 20,54% sampai dengan 22,81%. Hal ini tidak sesuai dengan standar mutu SNI dengan nomor 012986 tahun 2013 dengan kadar air yaitu maksimal 20%. Namun, kadar air dodol ini telah memenuhi syarat untuk mutu kadar air makanan semi padat dengan maksimal 40%. Sedangkan menurut literatur Simanjuntak tahun 2016, diketahui bahwa dodol berbahan dasar buah jambu biji merah memiliki kadar air sekitar 12,50% sampai dengan 15,48%. Hal ini telah memenuhi standar mutu dari SNI dengan nomor 012986 tahun 2013 dengan kadar air maksimal yaitu 20%. Selain itu, saya akan membahas tentang apa-apa saja sih yang dapat mempengaruhi kadar air dodol hingga dapat mencapai nilai kadar air semi padat yaitu 10% sampai dengan 40%.
Kadar air dapat dipengaruhi oleh bahan dasarnya sendiri, yaitu kandungan air yang terdapat di bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan dodol. Sebagai contoh, menurut literatur Simanjuntak 2016, diketahui bahwa buah jambu biji memiliki kadar air yaitu 98%. Hal ini dikarenakan gula pasir dapat meningkatkan tekanan osmosis dan menurunkan aktivitas air. Selain itu, kandungan amilopektin pada bahan yang digunakan juga dapat mempengaruhi kadar air pada dodol yang dihasilkan. Hal ini karena semakin tinggi kadar amilopektin pada suatu bahan, maka kemampuan mengikat air akan meningkat pula. Hal inilah yang menyebabkan air akan diserap pada bahan, yaitu pada amilopektin, sehingga air bebas atau kadar air yang biasanya dapat kita uji terlihat berkurang. Dari literatur yang kami gunakan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Hanggara DKK 2016, itu menyatakan bahwa aktivitas air dodol atau AW dodol itu termasuk rendah, yaitu 0,5 sampai 0,6. Tapi kadar air dodol itu 20%, menurut SNI itu maksimalnya. Lah kak, bukannya kalau kadar air tinggi, berarti AW-nya juga tinggi ya kak? Nih, kami kasih tahu rahasianya. Jadi dodol itu kan merupakan salah satu pangan semi basah. Nah, pada saat pembuatan dodol itu sering ditambahkan dengan yang namanya gula alkohol atau sorbitol. Di dalam sorbitol itu mengandung gugus fungsional polihidroksil yang dapat mengikat air lebih banyak melalui ikatan hidrogen, sehingga AW-nya itu bisa turun. Jadi, meskipun dodol memiliki kadar air yang tinggi, tapi dia memiliki AW yang rendah, sehingga itu dapat menghambat pertumbuhan dari mikroba yang ada pada dodol. Kemudian saya akan membahas bagaimana hubungan kadar air dodol dengan aktivitas air pada dodol tersebut. Jadi, seperti yang kita ketahui, pada umumnya untuk bahan pangan, kadar air dan aktivitas air itu berbanding lurus. Hal ini dikarenakan aktivitas air sangat berpengaruh dengan kadar air yang terdapat pada bahan. Namun, hal itu tidak berlaku untuk produk-produk pangan yang telah mengalami pengolahan, misalnya pemanasan, pencampuran bahan, pengentalan, dan sebagainya. Hal ini dapat kita lihat pada produk pangan yaitu dodol. Kita dapat melihat bahwa dodol ada yang berbentuk semi padat dan padat. Seperti yang kita ketahui, kadar air pada dodol itu cukup tinggi, yaitu sekitar 10-20%. Hal ini dikarenakan adanya kandungan air pada bahan yang digunakan, kemudian gula pasir dan amilopektin yang ada pada bahan tersebut. Namun, hal yang paling berpengaruh dalam aktivitas air ini yaitu kadar amilopektin pada bahan tersebut. Kadar amilopektin pada bahan tersebut dapat menciptakan kondisi yang elastis pada bahan. Kondisi elastis inilah yang dapat menjadi penilaian tekstur pangan, yaitu semi basah atau semi padat. Selain itu, kadar amilopektin yang tinggi dapat membuat proses gelatinisasi semakin mudah bila ditambahkan air atau mengalami proses pemanasan. Hal ini terjadi karena ada proses pengikatan hidrogen dari molekul-molekul yang terdapat pada bahan-bahan pembuatan dodol. Jadi, pada literatur Hanggara 2016 diketahui bahwa aktivitas air atau water activity pada dodol tergolong rendah, yaitu berkisar antara 0,5 sampai 0,6. Nah, berdasarkan jumlah dan faktor yang mempengaruhi kadar air yang tinggi pada dodol serta hubungannya dengan aktivitas air yang rendah, hal tersebut mengakibatkan tekstur dodol menjadi semi basah yang sesuai dengan standar mutu SNI nomor 12986 tahun 2013. Semakin tinggi kadar air yang terdapat dalam dodol, semakin tidak elastis dodol tersebut. Tingginya kadar air juga akan mengakibatkan peningkatan viskositas yang terdapat pada dodol. Aktivitas air atau AW menunjukkan jumlah air bebas di dalam bahan pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya dan bertahan hidup. Bahan pangan yang mempunyai kandungan atau nilai aktivitas air yang rendah pada umumnya lambat mengalami kerusakan, baik akibat pertumbuhan mikroba ataupun akibat reaksi kimia tertentu seperti adanya oksidasi dan reaksi enzimatik. Aktivitas air pada bahan pangan pada umumnya sangat mudah untuk dilakukan pengeringan ataupun evaporasi. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk dapat menurunkan
aktivitas air ini adalah dengan melakukan pengeringan, evaporasi, ataupun juga dengan penambahan bahan-bahan pengikat air seperti gula, garam, pati, serta gliserol. Seperti yang kita tahu, pada proses pembuatan dodol ditambahkan gula seperti gula merah dan gula pasir. Nah, penambahan gula ini mempengaruhi aktivitas air, di mana aktivitas air akan menjadi lebih rendah akibat adanya bahan pengikat air, yaitu si gula tadi. Efek yang diberikan dari aktivitas air rendah pada dodol ini juga mempengaruhi masa simpan dodol, di mana dodol memiliki masa simpan yang cukup lama dibandingkan dengan bahan pangan yang memiliki aktivitas air yang tinggi dan kadar air yang tinggi. Proses penurunan aktivitas air ini terjadi pada saat aktivitas air rendah ini terjadi pada saat gula, pasir, dan gula merah serta bahan-bahan lainnya ditambahkan ke dalam proses pengadukan ataupun proses pemanasan, yaitu karamelisasi, di mana gula akan berubah warna menjadi kecoklatan, di mana dodol ini akan berubah warna menjadi warna lebih coklat ataupun coklat tua. Sekian video dari kami tentang kadar air dan aktivitas